wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Huda yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kita di pada tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 45 insyaallah sampai ayat 46. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, dan mintalah kalian pertolongan, tentu kepada Allah maksudnya, bisabri, dengan sabar. Ada yang menafsirkan sabar itu maksudnya puasa. Jadi ada yang menafsirkan maksudnya sabar itu adalah puasa. Wassalati, dan salat. Karena salat itu secara bahasa artinya ad-du'a. As-shalah hiya ad-du'a. Salat itu artinya adalah doa. Maka kita diperintah oleh Allah untuk minta tolong kepada Allah dengan sabar atau dengan puasa dan dengan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, pastilah berat, illa, kecuali alal khashi'in, atas orang-orang yang khusyuk. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, kalau sebenarnya salat itu ringan sebenarnya, cuman nafsu berat melakukannya. Kalau nggak punya keyakinan tentang akhirat, pasti muales kerjakan sholat itu. Maka kata para ulama, hal yang paling ringan ditinggalkan itu ya sholat. Tapi dosanya gawedi, besar dosanya. Bukan cuman gede, gawedi dosanya, besar dosanya. Bahkan kalau Ibnu Hazm nyetempel kafir sudah. Ibnu Hazm. Kalau dalam mazhab Syafi'i dirinci. Kalau dia meninggalkan sholat karena muales, fasik, dosa besar. Tapi kalau karena mengingkari kewajiban sholat, murtad dengan kesepakatan para ulama. Sudah murtad dengan kesepakatan para ulama. Allahu Akbar. Ya kalau dipikir-pikir, kita tidak usah anggaplah ada orang yang malesnya akut terkait dengan sholat. Sholat itu kalau ambil paket dasarnya saja, nggak usah pakai sunnah-sunnahnya. 10 menit beres, sudah selesai. Sak wudu-wudunya ya. Kalau anggap nih orang yang paling males, ambil paket dasarnya saja, yang wajib-wajib dong. 10 menit selesai. Sak wudu-wudunya itu
Allahu Akbar. Kalau merasa diri kotor belum tentu najis. Dan kalau memang kondisinya sulit dihindari, dimaafkan. Misalnya ada orang kerjaannya memang belepotan kotoran misalnya, mau ganti baju tidak mungkin, misalnya anggap nggak mungkin, karena cari masjid yang menyediakan sarung, nggak semua masjid menyediakan sarung. Wong disediakan sarungnya habis terus. Kalau perempuan misalnya nggak semua masjid menyediakan mukena misalnya. Taruhlah misalnya badannya kupak najis misalnya, sehingga nggak mungkin dicuci karena dalam kondisi saking sulitnya, anggaplah saking sulitnya gitu. Maka masuk dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi yang sulit itu menarik kepada kemudahan-kemudahan. Sehingga insya Allah ya najis itu dimaafkan. Sholat itu juga semampunya. Mampu berdiri sambil berdiri, nggak mampu berdiri sambil duduk. Semampunya. Itu seperti itu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat. Bahkan orang yang masih sadar, walaupun kondisinya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya ada orang koma, sekujur tubuhnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih punya kesadaran dan masih tahu itu masuk waktu sholat, maka dia masih wajib sholat. Walaupun sholatnya ya tanpa wudhu, tanpa tayamum, mungkin kupak najis, mungkin tidak nutup aurat, karena masih punya kesadaran. Walaupun sholatnya hanya menggerakkan mata misalnya, atau hanya menggerakkan hati, karena saking sudah tidak mampunya. Saya pernah tahu ada seorang kiai itu, memang orangnya ahli sholat, banyak mendorong para santri untuk sholat berjamaah. Suatu saat beliau sakit yang sampai koma, tapi rupanya beliau masih punya kesadaran. Setiap mendengar adzan itu mesti matanya bergerak-gerak matanya. Setiap ada adzan matanya bergerak-gerak. Kata saudara beliau, saya yakin beliau mungkin sedang sholat itu. Karena saking biasanya kalau dengar adzan masih beliau mensegerakan sholat. Ya gimana mau wudu, Pak? Enggak bagaimana wudu, sudah merem, Pak. Sudah enggak bisa ngapa-ngapa. Tapi dia masih punya kesadaran. Jadi setiap kali kupingnya dengar adzan, matanya gerak-gerak. Allahu Akbar. Saking wajibnya napa? Salat. Jadi tanpa wudu ya, tanpa tayamum, tanpa sesuci. Oh enggak mampu sudah. Nyuruh orang juga enggak bisa. Kalau masih bisa nyuruh orang, masih bisa nyuruh orang untuk mewudukan atau mentayamumkan. Ngaten nggih. Tapi memang sholat ini lagi-lagi karena pahalanya besar, dan meninggalkan sholat itu dosa juga gede besar. Maka setan ya berusaha memberat-berati orang melalui nafsunya untuk mengerjakan sholat. Padahal sholat itu ya sebentar sebenarnya. Kalau kita ambil paket dasarnya aja lah, nggak usah paket sunnah-sunnahnya, paket dasarnya aja. Allahu Akbar. Nah, tapi sholat itu menjadi tidak berat bagi siapa? Bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Kata Allah dalam ayat ini, alladzina, yaitu orang-orang yang yadhunnuna, mereka berprasangkaan kuat, punya keyakinan maksudnya ya, punya persangkaan kuat atau keyakinan bahwa annahum, sungguhnya mereka mulaqu rabbihim, pasti akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Artinya semua kita pasti mati itu. Dan mati itu bukan akhir perjalanan, justru itu babak baru perjalanan ukhrawi setelah sebelumnya di duniawi. Dan ending atau akhir dari perjalanan itu adalah perjumpaan dengan Allah. Tentu itu harapannya. Dan itu di surga. Itu harapannya. Makanya bagi orang yang punya cita-cita berjumpa dengan Allah, maka dia pasti akan ringan untuk mengerjakan sholat, karena dia ngerti betapa pentingnya sholat. Dia ngerti harganya sholat. Makanya dia betul-betul memperhatikan tentang pentingnya apa? Sholat itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim,
wa annahum ilaihi raji'un, dan sungguhnya mereka pastilah akan kembali kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang khusyuk itu dalam ayat ini adalah orang yang dia punya keyakinan bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah dan besar harapannya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memaknai karena menggunakan fi'il mudhari dalam ayat itu, maksudnya orang yang khusyuk itu saat sholat itu dia sedang merasa menghadap kepada Allah. Aktualisasi dari ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah engkau seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak sanggup melihat Allah, pastinya tidak sanggup di dunia ini, maka pastikan bahwa Allah menatap engkau. Artinya orang yang sedang sholat itu dia merasa sedang berhadapan dengan Allah. Dia merasa sedang berkomunikasi dengan Allah. Dan dia merasa perlu ngobrol sama Allah, munajat kepada Allah, mengadu kepada Allah itu perlu. Dan media resmi yang Allah tunjuk adalah sholat, yang wajib 5 waktu. Maka dia manfaatkan betul waktu sholat 5 waktu terutama, dan sholat-sholat sunnah yang lain itu sebagai media untuk dia mengadu kepada Tuhannya, menyampaikan apa yang menjadi harapannya, keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang mengatakan sholat itu mi'rajul abdi rabbah, mi'rajnya seorang hamba kepada Tuhannya itu sholat. Ada yang mengatakan kalau ingin bicara dengan Allah, sholatlah. Kalau ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu seperti dinasihati oleh Allah. Tapi kalau kita ingin mengajukan sesuatu kepada Allah, sholat. Itu kata para ulama itu gitu. Maka para sahabat Nabi terdahulu itu apa saja itu, di samping berproses secara sunnatullah, itu selalu yang jadi andalannya adalah sholat. Apa-apa itu sholat. Jadi mereka, beliau-beliau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu betul-betul mengandalkan Allah, karenanya yang dikedepankan itu amal, bukan mal. Jadi yang dikedepankan itu amal, bukan mal. Kenapa? Karena mengandalkan Allah. Dan media-media yang Allah tunjuk sebagai sarana untuk kita memohon pertolongan Allah itu antara lain adalah sholat dan sabar. Ada yang menafsirkan sabar itu puasa. Kalaupun sabar mau kita maknai sebagaimana teksnya, itu bisa dibenarkan juga kalau kita merujuk kepada beberapa ayat betapa muslimin itu dimenangkan oleh Allah itu dengan sabar. Sejarah mencatat muslimin dimenangkan oleh Allah dengan sabar dan kalah gara-gara nggak sabar. Di perang Badar misalnya, Allah menyatakan di surah Ali Imran ayat 125 itu, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Benarlah wahai Nabi, jika engkau mau bersabar dan bertakwa, jika kalian mau bersabar dan bertakwa, dan sekiranya mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, niscaya Allah akan kirim untuk kalian 5.000 malaikat yang bertanda. Tapi ayat ini gak sampai turun malaikatnya, karena sudah menang kaum muslimin. Ayat 124-nya itu turun 3.000 malaikat, itu sudah menang itu. Lesek keteteran, Allah tambah pasukannya 5.000 lagi malaikat, tapi gak sampai turun 5.000 ini. Tapi kata kuncinya sabar dan bertakwa kepada Allah. Dan saya ulang, sejarah mencatat muslimin menang karena sabar itu. Dan muslimin kalah gara-gara gak sabar. Kapan? Ketika perang Uhud. Sebagaimana yang Allah gambarkan antara lain di surah Ali Imran ayat 140-nya. Kata Allah, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas
Itulah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan itu diperkirakan oleh Allah. Ayat itu diprologi dengan pernyataan sebagaimana sebelumnya orang-orang kafir Quraisy mendapati luka di perang Badar, sekarang giliran kamu wahai Nabi. Tapi di situ terangkan sebabnya, gara-gara ada pasukan pemanah yang tidak sabar menunggu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang mengatakan Nabi itu enggak kalah, 0-0. Karena sebelumnya menang terus kalah 0-0. Tapi secara zahir kalau merujuk pada bahasa Al-Qur'an yang di surah Ali Imran ayat 140 memang kalah. Karena Allah bilang watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan itu dipergilirkan oleh Allah. Karena Allah membahasakan setelah sebelumnya mereka mendapatkan luka, sekarang ya kamu, giliran kamu wahai Nabi. Ya, Nabi itu harus pernah kalah supaya tidak dituhankan. Tapi pelajarannya apa? Karena enggak sabar. Maka muslimin harus sabar. Sabar itu intinya satu, pada kemampuan mengendalikan diri. Sabar itu bukan tidak ngapa-ngapain, sabar itu tetap berbuat tapi terkendali. Bahkan sering saya sampaikan di sini, orang sabar itu bukan tidak boleh marah. Boleh marah asal marahnya terkendali. Boleh marah asal marahnya terkendali. Marah terkendali itu bagaimana? Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya memberi solusi. Itulah sifat marahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau marah-marah, marahnya pakai amarah, marahnya enggak fokus. Jadi marah sambil ngabsen binatang seragunan misalnya. Terus udah gitu enggak ngasih solusi. Kenapa? Karena menumpahkan kekesalan. Nah, itu nama marahnya orang yang enggak sabar. Maka orang yang sabar boleh marah tapi tidak marah-marah. Kenapa? Karena terkendali tadi. Mau ngomong apa lebih dijaga ucapannya. Karena hifdzul lisan. Allah, bukan tidak ngomong tapi omongannya terkendali, terfilter. Itulah omongannya orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman selain memerintahkan hamba-hambanya agar mereka dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat, yang mereka dambakan yaitu menjadikan sabar dan sholat sebagai sarananya. Demikian yang dikatakan oleh Muqatil ibn Hayyan dalam tafsir ayat ini, yaitu minta tolonglah kalian untuk memperoleh kebaikan akhirat dengan cara menjadikan sabar dalam mengerjakan amal-amal fardu dan sholat sebagai sarananya. Jadi kita diperintah untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai sarana, media, alat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertanyaannya gini, kita minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah. Berarti penolong kita siapa? Penolong kita adalah Allah. Jadi penolong kita itu bukan sholat, bukan sabar, tapi Allah. Sholat dan sabar itu media. Kenapa saya ngomong gini? Saya nggak tahu apa saya yang pastinya mungkin saya yang kurang baca ya. Cuman sependek yang saya pahami ini makna yang salah. Saya pernah baca terjemahan di sebuah musola gitu. Atau saya pernah baca juga di sebuah tulisan. Kata-katanya gini. Ayatnya bener, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tapi terjemahannya gini. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Saya kok nggak setuju itu dengan terjemahan itu. Karena yang betul kalau di tafsir tadi terjemahannya apa? Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah. Berarti penolong kita siapa? Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir, itu Allah. Allah itu sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, itu Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir, itu Allah. Jadi terjemahan yang pas itu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bukan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, bukan. Karena sabar dan sholat itu wasilah, bukan ghayah. Dia sarana, bukan tujuan. Tujuan kita adalah Allah. Karena Allah yang kita harapkan menolong kita. Penolong kita adalah Allah. Allah itu ni'mal maula
wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengertian sabar menurut suatu pendapat yang dimaksud adalah puasa. Ini ada pendapat yang menafsirkan bahwa ini maksud dengan sabar itu adalah puasa maksudnya. Karena puasa itu, orang yang puasa itu doanya mustajabah. Dan di sholat pun juga ada puasa, karena selama sholat kita tidak boleh makan dan minum. Jadi makan dan minum dalam sholat itu membatalkan sholat, kecuali sedikit. Sedikit maksudnya bagaimana Ustaz? Di fikih contohnya kalau ada selilit. Kalau ada selilit, kalau nggak bisa dikeluarkan, kadang ketelan, ya itu. Tapi ketelan sih juga nggak ada masalah. Beda kalau sengaja di itu media untuk kita minta tolong kepada Allah adalah puasa. Menurut apa yang dinaskan oleh Mujahid, Al-Qurtubi dan lain-lain rahimahumullah mengatakan karena itulah maka bulan Ramadan namakan bulan sabar, seperti yang disebutkan oleh salah satu hadis. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata siapa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq rahimahullah, an Jurai ibn Kulayb, dari Jurai ibn Kulayb, an rajulin, dari seorang laki min Bani Salim, dari Bani Salim, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, as-saumu nisfus sabri, puasa itu adalah separuh dari sabar. Jadi justru masuk dalam kategori sabar itu adalah puasa. Itu seperti itu. Menurut pendapat lain, ini maksud dengan sabar ialah menahan diri terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu dalam ayat ini dibarengi dengan menunaikan amal-amal ibadah. Dan amal ibadah yang paling tinggi ialah salat. Sabar dan puasa itu maknanya sama. Apa itu? Imsak, menahan diri. Sabar dan puasa, sobrun dan saumun, itu secara bahasa maknanya sama. Apa? Imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Hanya dalam konteks sabar itu sebenarnya tidak hanya menahan diri dalam hal seperti yang ada dalam puasa, tapi lebih dari itu bagaimana kita bisa menahan diri dari aneka perbuatan-perbuatan maksiat. Karena sabar itu kan, kalau para ulama ketika menafsirkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu as-sabru ala ta'ah was-sabru 'anil maksiyah. Sabar dalam menjalani taat dan sabar dari menghindari diri dari menghindari maksiat. Sabar dari menghindari maksiat. Kata para ulama, sabar dari menghindari maksiat itu lebih berat daripada sabar dalam taat. Kenapa? Karena sabar dari menghindari maksiat itu kita mesti menaklukkan apa yang ada dalam diri kita yang namanya nafsu dan syahwat. Kita tahu nafsu dan syahwat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam diri kita bersama dengan akal juga. Hanya bedanya kalau nafsu ini kan kecenderungannya, kalau bahasa Al-Qur'annya al-ammaratu bisu. Jadi kalau dituruti itu kecenderungannya jelek dia. Kecenderungannya nyuruh yang enggak baik. Lebih tepatnya sebenarnya nafsu itu kecenderungannya yang enak-enak gitu loh. Nah, masalahnya yang enak itu enggak semuanya benar. As-salatu khairum minan naum. Itu enaknya bangun apa tidur? Kalau untuk ukuran nafsu kan enakan tidur. Tapi Allah maunya kita bangun. Dan itu yang lebih baik untuk jasmani terlebih rohani kita. Kalau nuruti nafsu, masih setengah jam lagi. Itu kadang yang masih sempat-sempatnya tidur lagi. Karena saking mualnya, mau malasnya. Allahu Akbar. Kerja ngumpulin duit dapat banyak, tiba-tiba suruh berbagi. Itu kan kalau nuruti nafsu, itu kan capek-capek kerja kan mestinya untuk senang-senang sendiri, malah dibagi-bagi. Tapi Allah nyuruhnya kita berbagi. Kita disuruh belajar untuk merelakan, melepaskan. Karena bagi pecinta dunia itu akan sangat menyakitkan saat berpisah dengan dunia. Maka dari sekarang Allah latih kita untuk
terbiasa melepaskan dunia itu. Agar nanti pada masanya ketika ajal kita tiba, saat kita berpisah dengan dunia, kita bisa ridho dengan keputusan Allah. Dan semoga kita termasuk yang Allah seruan-seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembali pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kenapa? Karena sudah terbiasa melepaskan dunia, sudah terbiasa berpisah dengan dunia, dengan zakat, sedekah, infak, hadiah, hibah, wakaf dan seterusnya. Sehingga ketika waktunya berpisah dengan dunia, dia tidak berat lagi. Kenapa? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Kata para ulama, sedekah, infak, zakat dan lain-lain itu bagian dari latihan. Latihan berpisah dari dunia. Lalu itu kalau kita nggak punya kesabaran untuk mentaati perintah itu, nggak jalan itu. Makanya kalau ketika kita berusaha menaklukkan nafsu dan syahwat kita itu butuh kesabaran yang ekstra. Nah, kalau saya secara pribadi mungkin sering menyampaikan di sini, ini saya juga masih latihan ya, saya juga masih belajar. Jadi kalau tiba-tiba setan menggoda kita untuk malas beribadah, malas taat, tidak sabar dalam ketaatan berarti ya. Biasanya setan itu umumnya, mungkin Anda ngalami juga mungkin, atau jangan-jangan Anda sudah lebih hebat lagi setannya, godaannya. Itu biasanya apa? Udah capek istirahat. Seringkali setan tuh gembosi itu dengan kata-kata itu. Maka coba nanti elus dada kita sambil berkata, mau capek di dunia apa capek di akhirat? Mau istirahat di dunia apa istirahat di akhirat? Coba tanya gitu aja. Kalau kita sudah capek di dunia ini karena beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, karena capek karena beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, insya Allah nanti di akhirat nggak capek lagi insya Allah. Kalau kita di dunia ini sudah sering beristirahat alias bermalas-malasan, jangan mimpi nanti di akhirat bisa beristirahat. Kamu nggak dipilih, mau istirahat di dunia apa istirahat di akhirat? Mau capek di dunia apa capek di akhirat? Biasanya kalau udah begitu itu pakai. Karena dunia ini medan jihad, medan juang. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Itu kesalahan kita. Ingin beristirahat di medan juang. Makanya kalau di antara panjenengan ada yang punya prinsip beristirahat di hari tua, menikmati hari tua dengan beristirahat, itu kayaknya kurang tepat. Karena bagi seorang mukmin istirahat itu nanti di surga. Kalau bahasa Siti Aisyah, al-mautu rahah, kematian itulah istirahatnya seorang mukmin. Bukan hari tua, bukan. Ada jamaah yang ngeluh ke saya gini, Ustaz, di sini nih bapak-bapak pensiunan itu loh, saya ajak aktif di masjid, tidak mau Ustaz. Saya ajak aktif di masjid, di lingkungan, di masjid, di musola, tidak mau. Alasannya katanya saya sudah tua Pak, saya mau istirahat. Saya mau sama anak cucu aja, saya mau istirahat. Terus saya nyeletuk itu, mau mati kok malah istirahat gimana? Kok mau mati kok malah istirahat? Makanya monggo kita, maksud saya sendiri ya, jangan pernah punya pikiran ingin istirahat di hari tua. Boten. Karena dunia ini medan jihad, ini medan perjuangan. Kapan istirahatnya? Nanti saat mati, nanti di surga insya Allah istirahatnya. Maka ada yang mengatakan seorang mukmin jangan pernah puas hingga kakinya menginjak halaman surga. Seorang mukmin tidak boleh merasa puas sampai kakinya masuk halaman, menginjak halaman surga. Baru boleh puas. Allah. Nah demikian juga ketika setan menggoda hati kita untuk berbuat maksiat, menggoda kita untuk berbuat maksiat. Biasanya yang saya lakukan sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Kan kadang setan itu kan gua play ya.
dorong orang untuk apa? Berbuat yang nggak bener lah gitu, yang maksiat gitu. Nah itu saya lulus dada saya. Sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Artinya kita mau berapa lama? 10, 20, 30, bahkan 100 tahun pun itu tidak lama. Kenapa? Karena semua kita pasti akan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Soalnya gembosi godaan setan. Sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Sebentar lagi mati, tenang aja, sabar. Enggak lama kok, tenang aja, enggak lama. Itu seperti itu. Ya ini kita semua belajar. Malah Hatim Al-Asam itu pernah ditanya oleh muridnya, Syekh, apa rahasia khusyuk salat Anda, Syekh? Kata beliau, sudah 30 tahun ini setiap kali saya sholat, saya selalu merasa ini sholat saya yang terakhir, kata beliau. Itu Hatim Al-Asam rahimahullah. Beliau mengatakan, sudah 30 tahun ini setiap kali saya sholat, saya selalu merasa ini sholat saya yang terakhir, kata beliau begitu. Pas saya ngomong gini, ada jamaah saya, ibu-ibu nyeletuk, Ustadz, saya dulu gitu Ustadz, sama suami tidak boleh Ustadz, sama suami. Kenapa Bu? Mah, jangan gitu mah, nanti kamu mati beneran loh mah, katanya. Jangan gitu mah, nanti kamu mati beneran. Ya saya jawab, ibu ngomong gitu gak ngomong gitu nanti ya mati beneran, saya bilang gitu. Satu. Yang kedua, Hatim Al-Asam itu sudah mempraktekkan 30 tahun Bu, tidak mati-mati, saya bilang gitu. Ada banyak orang yang ingat mati, persiapan menghadapi mati, nggak mati-mati itu banyak. Dan kalaupun kemudian mati kan sudah siap, lebih baik daripada yang nggak pernah ngomong mati, nggak pernah persiapan mati, tahu-tahu mati. Dan banyak orang yang nggak pernah ngomong mati, tahu-tahu mati itu ya banyak. Yang penting persiapan mati. Saya masih ingat itu. Awal saya nikah dengan istri saya itu masih pengantin baru. Itu 3 bulan pertama itu istri saya itu sering nangis. Bukan tak kaploki, bukan. Bukan saya pukuli, bukan. Pertama kaget gitu aja. Kaget karena saya kan satset gitu. Istri saya kan, saya baru kaget. Saya baru tahu kalau wanita itu kalau janjian jam 1 itu harus ngomong dari jam. Iya, jadi jangan mendadak karena persiapan ternyata beda. Nah, termasuk diantaranya saya sering ngomong soal mati. Itu yang sering tuh. Kata istri saya, Mas jangan ngomong soal mati, nanti mati. Jangan ngomong soal mati, nanti mati, kata istri saya. Saya bilang, loh, apa terus kalau kita nggak ngomong mati, kita nggak mati? Saya bilang gitu. Dia tahu jangan ngomong mati. Loh, banyak orang itu nggak pernah ngomong mati, tahu-tahu mati. Dan banyak orang yang ngomong mati, persiapan mati, nggak mati-mati itu juga banyak, saya bilang gitu. Dan lebih baik kita bicara tentang mati, persiapan mati, terus mati, daripada nggak pernah ngomong mati, nggak pernah persiapan mati, tahu-tahu mati. Allahu Akbar. Ngoten nggih? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Hamzah Ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Sulaiman dari Abu Sinan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa sabar itu ada 2 macam, yaitu sabar saat musibah. Hal ini baik dan yang lebih baik lagi. Dan yang lebih baik daripada itu ialah sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hal yang semisal diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri dengan perkataan Umar radhiyallahu an. Karena ini nyinggung Sayyidina Umar radhiyallahu an, saya teringat dalam satu sirah itu. Saya saat ngaji saat itu. Jadi saya pernah mendengar satu riwayat Sayyidina Umar itu pernah ditanya, Ya Amirul Mukminin, tidakkah Anda berharap kepada Allah agar nafsu dan syahwat Anda dihilangkan? Kata orang itu gitu. Tidakkah Anda ingin mohon kepada Allah agar nafsu dan syahwat Anda dihilangkan oleh Allah?
supaya dalam ketaatan terus, gitu kata beliau. Kata beliau tidak, kata beliau tidak. Saya pengen tetap nafsu dan syahwat saya ada. Karena disitulah saya merasakan nikmatnya ketaatan ketika saya melawan nafsu dan syahwat saya, kata beliau. Jadi beliau tidak pernah berharap kepada Allah agar nafsu dan syahwatnya dihilangkan. Dan karena itu memang nggak mungkin. Bukan nggak mungkin bagi Allah, karena sunatullahnya, sistemnya Allah bangun untuk manusia pasti ada nafsu dan syahwatnya, pasti. Hanya nafsu ini memang jenis makhluk yang nggak bisa kita bunuh karena dia bagian dari diri kita. Tapi tidak boleh diliarkan juga, tadi kecenderungannya nggak bagus tadi, karena kecenderungannya enak-enak tok tadi itu. Maka dalam agama nafsu ini harus dikendalikan, harus dikendalikan. Dan dulu riwayatnya nafsu itu kalah ketika diuji dengan kelaparan. Maka puasa, puasa itu bagian dari media untuk melatih menahan nafsu dan syahwat kita. Itu nafsu apa saja? Nafsu kepada lawan jenis, nafsu politik, nafsu keserakahan terhadap harta, nafsu gila hormat, nafsu macam-macam. Aneka nafsu yang macam-macam. Nah, kata Sayyidina Umar, saya tidak mau itu hilang, saya tetap pengen itu ada. Tapi disitulah justru saya akan merasakan nikmatnya ketaatan di saat saya memilih taat kepada Allah, di saat nafsu saya itu mendorong saya untuk berbuat yang enggak benar. Bahkan ketika para ulama menjelaskan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan orang yang dikenal sebagai ahlul yakin. Sampai Nabi menyabdakan, kalau setan Umar, kalau engkau lewat satu jalan, setan akan lewat jalan yang lain. Jadi setan itu takut kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Karena beliau ini ahlul yakin, kata para ulama. Ketika menerangkan Sayyidina Umar ahlul yakin itu gini. Sayyidina Umar itu tipe orangnya, kalau nafsunya berkata apa, beliau berbuat sebaliknya. Nafsunya berkata apa, beliau sebaliknya pokoknya. Tengah malam maunya tidur, bangun beliau, sholat malam. Maunya dipegang sendiri uangnya, beliau malah berbagi. Ketika beliau tidak mau menjalin disambung silaturahmi dengan orang yang mungkin berhubungan dengan beliau dari kerabat-kerabatnya. Pokoknya setan membisikkan apa, beliau berbuat sebaliknya. Sehingga ada ulama yang mengatakan, akhirnya setan tuh ngomong gini, sudah jangan digoda orang ini, karena kalau digoda tambah baik dia nanti. Karena kalau digoda apa, dia berbuat sebaliknya. Jadi setan menggoda nafsunya untuk berbuat apa, dia malah berbuat sebaliknya. Makanya jangan digoda sudah. Kenapa? Karena kalau digoda nanti tambah baik dia. Makanya dikatakan setan tuh kalau ada Sayyidina Umar dia pergi itu, lari. Jamin karena beliau orang yang ahlul yakin, itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, monggo kalau kita mau coba. Setan ngomong apa, nafsu kita ngomong, kita berbuat sebaliknya. Setan ngomong, kita berbuat sebaliknya. Allahu Akbar. Pun lanjut. Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Luhai'ah rahimahullah, dari Malik bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair yang mengatakan sabar itu merupakan pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa musibah yang menimpanya itu dari Allah dengan mengharapkan ridho Allah dan pahala yang ada di sisinya. Ada kalanya seorang mengeluh padahal ia tetap tegar dan tidak terlihat darinya kecuali hanya sabar belaka. Jadi orang itu akan bisa sabar, insya Allah kalau kita tahu bahwa semua musibah itu sejatinya dari Allah. Kalau kata sebagian para ulama itu mengatakan begini, namanya seorang kekasih itu dia tidak hanya senang dengan pujian kekasihnya, tapi dia juga harus siap disakiti oleh kekasih. Saya belum ngomong ke Allah dulu ya, kita ngomong ke suami istri aja. Dulu ketika panjenengan masih pengantin baru, itu kan yang terjadi kan tidak hanya ujian antar suami istri. Kadang ya ada cubitan, kadang ya ada mungkin apalah tindak
istri yang mungkin menyakiti fisik seorang suami atau sebaliknya, itu ya suami tidak marah, malah mengatakan apalah dengan kata-kata yang indah. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Maka seseorang yang mengenal betapa sebenarnya Allah sangat mencintainya dan musibah itu tidak akan mencelakakannya, maka orang yang mengerti itu dia akan bersabar dengan aneka musibah yang Allah berikan kepadanya. Karena prinsipnya dia tahu bahwa Allah nggak akan mencelakakan. Itu seperti itu. Tapi memang kalau kita bicara ini, kita harus mau jujur dalam diri sendiri perihal tentang yang terjadi pada kita itu ujiankah, peringatankah, atau adabkah. Itu harus jujur kalau itu. Secara umum, nun sewu nggih, misalnya terjadi hal yang nggak baik dalam diri kita, coba cross check ke belakang. Saya ngapain kemarin ya? Itu butuh kejujuran. Kalau perasaan kita sudah berusaha membangun hubungan baik dengan Allah, dengan sesama, kita berusaha baiklah pada dua sisi ini. Kok masih terjadi hal yang tidak baik dalam pengertian musibah tadi? Maka yakin itu ujian yang akan menaikkan kelas kita insya Allah. Sabar cukup itu, sabar cukup. Tapi kalau kita jujur menoleh ke belakang, ya Allah, mungkin ini akibat dari perbuatan saya yang serakah kemarin. Oh, ini mungkin akibat dari perbuatan saya yang tidak terjaga mulut saya kemarin. Oh, ini mungkin akibat dari kecerobohan saya kemarin, bertindak atas dasar kedengkian saya kemarin. Misalnya gitu ya. Kalau terjadi hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, jangan kegeeran itu ujian. Bisa jadi itu peringatan. Kalau peringatan, sabar nggak cukup. Yang Allah tuntut dalam surah At-Taubah ayat 126 harus taubat dan mengambil pelajaran. Nggak cukup sabar, tapi ditambah harus taubat dan mengambil pelajaran. Nah, kalau adab, tidak ada pilihan lain selain harus segera bertobat minta ampun kepada Allah. Kalau adab ini erat hubungannya dengan apa yang Allah firmankan di surah Al-Maidah, surah Fatir ayat 45, di mana Allah tidak senang mempercepat adab itu, tapi kalau sampai turun dia menghabiskan sifatnya, berdampak kanan kiri depan belakang atas bawah. Al-Anfal ayat 25 itu. Dan kadang didahulukan istidraj, Al-An'am ayat 44. Nah, yang begini ini harus segera tobat minta ampun kepada Allah, jangan sampai terlambat seperti Fir'aun. Jangan sampai terlambat seperti Qarun, seperti Haman, seperti Namrud dan lain-lain. Karena sudah Isya, kita break adzan Isya dulu. Monggo silakan.
Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi sudurin nas minal jinnah wan nas. Betul. Ya. Betul, 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 betul. Ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul memang bahkan setan itu punya divisi khusus untuk menggoda manusia supaya tidak khusyuk sholatnya. Dan setan itu akan membisikkan dalam hati manusia itu aneka bisikan, antara lain misalnya berkaitan dengan betul tadi, dipalingkan kita dari Allah, disibukkan kita dalam suatu, bahkan kita kadang masih mikir dunia, itu salah satunya. Sampai lupa rokaat nanti, ujungnya ke situ, bla 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 bla. Itu diantaranya. Nah, tapi menarik di situ dikatakan bahwa kita diperintah oleh Allah berlindung, diajarkan berlindung kepada Allah dari godaan setan, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Pertanyaannya menarik. Lebih berbahaya mana? Setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Secara umum yang paling bahaya itu setan dari bangsa manusia. Karena setan dari bangsa jin itu dia hanya berbisik. Dia hanya berbisik, dia hanya bisa merayu. Makanya dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi ketika beliau menafsirkan terkait dengan beberapa firman Allah berkenaan dengan manusia yang menuntut iblis gara-gara dia masuk neraka gara-gara ulah iblis, atau aneka setan dari bangsa jin. Beliau ngutip beberapa riwayat dari pihak setan mengatakan, loh, karena kamu kenapa ngikut? Saya kan cuman ngajak. Saya tidak punya kekuatan memaksa, kata setan itu. Saya hanya mengajak. Saya tidak punya kekuatan untuk memaksa. Tapi kamu yang ngikut, lah kenapa kamu kok ikut? Yang berujung kepada bahwa setan dari bangsa jin itu nggak bisa dituntut nanti karena dia hanya mengajak, walaupun dua-duanya masuk neraka nanti. Dua-duanya masuk neraka. Ini beda kalau setan manusia. Setan manusia itu nggak cuma ngajak, nggak cuma ngerayu, ngebosi. Dia bisa ngeluarin duit untuk, ayo ikut saya, nanti kamu tak bosi, tak apa. Kalau anakmu masih pengen dapat uang dari aku, ayo nurut sama aku. Berbuat maksiat apa misalnya gitu ya. Setan dari manusia bisa begitu. Bahkan setan dari manusia bisa mengancam. Kalau nggak nurut nanti kamu, nah, itu setan dari manusia. Makanya setan dari manusia itu lebih berbahaya karena dia tidak hanya yuwas wisufi sudurinas, tidak hanya merayu dia, bahkan kadang ngancem, kadang ngebosi, kadang dan seterusnya. Mengganggu sholat juga di antaranya. Itu betul di antaranya itu juga. Makanya kalau ditanya mana yang lebih berbahaya, setan manusia itu lebih berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan. Nggih. Nggih. Bagus. Kalau Bapak ingin tahu bedanya, maka Bapak harus belajar ilmu agama. Karena timbangannya itu syariat nanti, Pak. Timbangannya syariat. Kalau ajakan itu mencocoki kemauan syariat, itu namanya kemauan kita, berarti nafsu dan syahwat kita sudah tunduk pada maunya syariat. Maunya yang punya syariat, itu Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Jika ada hadis yang mengatakan, tidaklah beriman seseorang itu dengan sempurna, maksudnya hingga nafsunya itu nurut dengan apa yang kuperintahkan, kata Nabi. Makanya kalau kemauan Bapak itu selalu mencocoki maunya syariat, maunya yang punya syariat maksud saya, itu Allah dan Rasulnya Muhammad SAW,
maka sampai situ itu maunya nafsu dan syahwat yang benar, yang sudah takluk pada maunya sahibu syariat. Tapi kalau kemauan bapak setelah bapak timbang pakai syariat kok bertentangan dengan maunya syariat, maka berarti ini nafsu dan syahwat yang sedang tergoda oleh setan. Yang model begini jangan dituruti. Nah, bapak tidak akan tahu kalau bapak nggak pernah belajar. Berapa banyak orang yang menganggap apa yang dia kerjakan itu baik, ternyata dalam timbangan syariat nggak baik misalnya. Makanya bapak harus belajar ilmu agama supaya bapak bisa menimbang, oh ini yang saya mau ini insya Allah benar menurut syariat, menurut maunya yang punya syariat Allah dan Rasulnya benar, saya lakukan, tidak ada masalah. Itu. Tapi kalau nggak benar tinggalkan, karena nafsu dan syahwat itu ada yang sudah nurut pada ketentuan syariat, ada yang belum nurut, Pak. Nah, yang belum nurut itu kita tahunya ya kita timbang pakai ilmu syariat tadi itu. Ngaten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya Allah, ciptakan dan makhluk kita. Sabar, sholat kita untuk kita dengan doa kebaikan seluruh akhirat. Ya. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk kita di dunia, wa dalam akhir kita akan masukkan dan neraka jahanam. Semoga Allah kita temukan dengan kita dengan sabar dan sholat kita berikutnya sabar dalam ujian kita di akhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo yang lain mungkin ada sebelum saya tutup. Jelas semua nggih atau tidak jelas semua? Ya sudah, kalau enggak ada saya cukup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.